Tuhan, aku rindu semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu, agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, amin. Baik Bapak Ibu, seperti biasa sebelum kita melakukan seluruh kegiatan kita hari ini, kita datang kepada Tuhan, kita mau membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Berkat-Mu yang selalu menjadi bagian hidup kami dari hari ke hari. Dan terima kasih atas penjagaan-Mu di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Engkau yang telah memberikan kami tidur yang baik, Engkau juga melindungi kami, bahkan Engkau juga yang membangunkan kami di hari ini dengan tidak kurang sesuatu apapun. Bahkan kami masih memiliki semangat untuk kami mau melangkah, melakukan seluruh tugas dan kerja kami hari ini. Sebelum kami memulai segala sesuatu, kami mau baca, renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata amin. Bapak Ibu, kita baca di Markus pasal 4 pada ayat 35 sampai 41. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu, ini menarik, kisah Yesus meredakan badai di danau yang baru kita baca tadi. Ini sangat menarik. Kisah ini sampai ditulis oleh 3 penginjil. Ya kan? 3 penginjil pertama, Matius, Markus dan Lukas. Ya. Bagian yang kita baca ini juga ada di Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Kemudian juga ada di Lukas pasal 8 ayat 22 dan 25. Yang kita baca tadi Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu punya waktu, bacalah dan bandingkanlah ketiga versi itu, ya kan? Di Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27, Lukas 8 22
sampai 25, dan yang kita baca tadi adalah Markus 4:35 sampai 41. Bapak Ibu, ketiganya yang kalau kita perhatikan dengan teliti, kita baca dengan baik, ketiga-tiganya, ya kan, yaitu Matius, Markus dan Lukas, ya kan, sama-sama menampilkan situasi gawat yang melanda perahu mereka, di mana ada Yesus juga di dalam perahu itu yang bersama-sama dengan murid-muridnya. Ketiganya, ya, ketiga penginjil itu yaitu Matius, Markus dan Lukas, ya kan, sama-sama mencatat bahwa Yesus justru tertidur, seolah-olah ia tidak peduli dengan masalah yang menimpa mereka. Namun ada dua perbedaan menarik dari ketiga Injil ini. Perbedaan pertama itu terletak pada ungkapan hati para murid kepada Yesus, ya kan, setelah mereka membangunkannya. Para murid di dalam versi Matius, para murid itu berseru dalam keputusasaan, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Nah, di dalam versi Markus, para murid lebih menunjukkan sikap jengkel pada ketidakpedulian Yesus itu. Mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Kemudian di dalam versi Lukas, para murid mengklaim seolah-olah kematian sudah pasti akan datang. Mereka berkata begini, Guru, kita binasa." Berbeda kan? Itulah tiga kemungkinan dari banyak kemungkinan lainnya yang kita bisa tampilkan ketika menghadapi persoalan genting. Putus asa, marah, atau pasrah. PMP, ya kan? Yaitu apa? Putus asa, marah, dan pasrah. Nah, Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apapun sikap kita ketika menghadapi masalah, Yesus adalah Sang Penolong. Dia Tuhan dan Juru Selamat. Iya kan? Kita lihat tadi ketika mereka datang kepada Yesus, ya, mereka katakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Bapak Ibu perhatikan bahwa Yesus, ya, dia langsung bangun merespon seruan mereka itu, ya. Dan kemudian Yesus menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh para murid itu. Namun terlihat perbedaan kedua dalam cara Yesus menyelesaikan masalah itu. Di dalam ketiga Injil, Yesus meredakan ombak yang begitu ganas itu dan menegur ketidakpercayaan para murid. Yang beda adalah urutannya. Di dalam Injil Matius dan Markus, Yesus menegur sikap tidak percaya para murid, kemudian ia meneduhkan ombak itu. Sebaliknya, di dalam versi Markus, Yesus menghardik ketidakpercayaan para murid sebelum akhirnya, ya, Tuhan Yesus meredakan badai itu. Ya kan? Nah, demikian cara Yesus menyelesaikan masalah kita juga. Amin.
ada kalanya ia menyelesaikan hati ini, ya kan? Hati ini dulu, ya, barulah masalah kita. Ada kalanya sebaliknya, ya, ada kalanya sebaliknya, ya. Yang terjadi adalah Yesus misalnya, ya, Yesus menyelesaikan dulu masalah, ya kan? Lalu kemudian dia membentuk hati kita dengan, ya, proses tentunya, ya. Nah, tidak jarang memang, ya kan, seberat apapun masalah hidup kita, jika kita percaya, kita akan mampu menghadapi masalah itu. Amin. Sebaliknya, seringan apapun badai hidup kita, jika kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, persoalan itu akan terasa begitu besar dan kita tidak berdaya. Intinya sederhana, jangan takut. Amin. Percayalah, sebab dengan percaya dan tidak ada keraguan bahwa Yesus bersama kita, ini adalah kunci kemenangan kita sebagai orang percaya. Amin. Kiranya kita akan dari waktu ke waktu akan menyadari bahwa sesungguhnya jika kita datang kepada Tuhan, pasti ada mujizat, ada solusi, ada sesuatu yang tidak pernah terlintas di hati, tidak pernah kita dengar, ya kan? Tidak pernah dipikirkan, tidak pernah kita lihat sebelumnya. Itulah yang akan Tuhan sediakan dalam hidup kita. Karena Tuhan kita Tuhan yang gemar melakukan hal-hal yang surprise begitu, ya. Dia suka membawa kita kepada kehidupan yang membuat kita takjub. Amin. Ada pertolongan, dan pertolongan Tuhan itu cukup kreatif, tidak statis tetapi dinamis, ya. Dan Tuhan bisa pakai semua cara, ya, yang Dia kehendaki untuk menolong saudara dan saya. Amin. Karena itu mari Bapak Ibu kita selalu datang kepada Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh lagi ada sebagaimana berada. Firman Tuhan mengingatkan kami supaya kami akan selalu datang kepada Tuhan, menyelesaikan persoalan, minta hikmat daripada Tuhan. Karena tanpa hikmat kami tidak akan mampu menjalani kehidupan, dan tanpa pertolongan Tuhan kami mungkin sudah tidak ada hari ini. Kalau hari ini kami ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja mereka hari ini. Tuhan juga melindungi setiap mereka dimanapun berada bekerja. Tuhan yang selalu memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada setiap mereka yang sedang bergumul. Mungkin ada di antara mereka yang putus asa, ada di antara mereka yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau lawat semuanya mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya,
surga.